Ya, kita bersama dia nih, kita ngobrol ngalor ngobrol kopi gimana ngobrol kopi mantap banget nih mantap memang. banget ini kan baru kita lanjutin sampai mana tadi. Bar mancing di Empang udah kagak diikan nih tuh kan, iya. harus pindah tempat lain. Ada dapat cacing kermi lagi. Yang di sebelah saya ini dia sekarang bisnisnya jual beli motor. Dinyalain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi di Studio Depok bersama saya Mr. Bawor yang suka tampil di Studio Depok nih. Nah tuh kan ganteng kan beliau tuh mukanya. Ya, kita bersama dia nih, kita ngobrol ngalor ngobrol kopi gimana ngobrol kopi mana ngopi dulu kita. iya Kita pesen. Nah, bicara gue demen tuh. Gimana ya, Bung? Entar dulu lah ini guyup dulu kopi nih biar encer otak. Mantap banget nih Mantap memangnya. banget ini kan baru kita lanjutin sampai mana tadi. Sampai lupa tuh pertanyaan. Gue bingung penjelasan lo. Bingung bagaimana? Hah? Gak nyampe gue. Mau gue yang gimana caranya nyari duit gampang, jadi pengusaha kek, jadi pejabat kek, yang instan yang gampang, gitu. Kalau Kita- bakar lo bro. Hidup ini kan Sesimpel itu. tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah itu apa sih? Ini sok jadi ustadz nih kita nih. Berdasarkan pengetahuan aja nih bro. Ya kan? Tolong penjelasannya lah. Ibadah itu kan ya kalau dipikir taruhlah ujian ya kan. Nah ujian itu sebetulnya cuma dua bro, ujian itu. Kalau nggak miskin kaya, ya kan. Kalau nggak sakit, quick view. Kalau nggak miskin kaya, kalau nggak senang susah, ya kan. Kalau nggak hidup mati. Kalau nggak sakit sehat, nah, itu aja dua. Tapi ternyata banyak orang yang nggak berhasil diuji dengan kekayaan, kesejahteraan. Karena apa? Jadi orang kaya itu nggak berasa kalau ternyata kekayaan itu ujian gitu kan. Sementara orang miskin itu berasa banget. Paling nggak dia mikir gitu kan. Iya. Mikir apa? Dan motor lewat. Nah, balik lagi tuh. Ternyata jadi orang miskin itu enak, ya kan? Enak apa? Itu sebetulnya ujian yang paling ringan jadi orang miskin. Ya, enggak? Paling nggak kan kita ingat sama Tuhan. Iya. Ingatnya gimana? Ya Allah, begini amat hidup. Berarti kan menjadi sama Tuhan. Coba jadi orang kaya. Jarang kayak begitu, Bri. Ingatnya diskotik. Nah, itu seperti foya-foya deh tuh. Dan dia nggak berasa kalau kekayaan itu adalah ujian, ya kan? Iya. Dan sebetulnya jadi orang kaya sama orang miskin itu sama aja. Karena apa? Semakin kaya seseorang, semakin berkurang nilai kenikmatannya. Dulu kita belum punya motor, wah, udah punya motor kan seneng. Sekarang punya motor tuh biasa-biasa aja ya kan. Dulu belum punya mobil, udah, wah, geringsangan ya kan. Udah punya mobil seneng, tapi sekarang biasa-biasa aja tuh. Aja. Itulah manusia nggak ada Jadi, puasnya. nggak ada puasnya benar. Iya. Tapi ngomong-ngomong kalau ujian mulu nih lulusannya kapan? Pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus tuh. Jadi yang dilihat Tuhan itu bukan hasilnya ya kan, bukan soal kelulusannya, tapi proses menghadapi ujian itu. Ya enggak? Kayak Ustadz aja nih kalau ngomong. Wow. Oh, kok tahu mau ada ini? Berarti mau bikin konten? Iya sih katanya ambil di sini. Oh, tuning aja kan? Iya. Pokoknya masalah duit kayak cepet banget ya Oh, gerakannya. cepet ya. Ngomong udah makan belum? Belum sudah makan. Mau Nah, satu nih kayaknya. Pokoknya udah makan belum makan tetap aja jawabannya belum makan ya kan? Kabar Bini baik? Alhamdulillah. Lagi di rumah ya kan? Iya. Ini ngomong fair-fairan gak apa-apa kan nih? Enggak apa-apa. Ini yang sekarang bini yang berapa sih?
mau keempat, mau keempat. Jangan lihat casingnya, ya enggak? Lihat pergerakannya. Sebagai suami, apa yang harus dilakukan untuk mensejahterakan keluarga? Ya bukan untuk mensejahterakan, tapi menuntut ilmu. Hah? Itu target 12. Tapi enggak. Dan Nggak, ini nggak nyambung nih. Maksudnya kan, gua kan tadi nanya masalah gimana caranya mensejahterakan keluarga, ya kan? Kenapa dijawabnya? nyambung Ilmu. itu, nyambung. Enggak, tapi bisa dijelasin nggak? Maksudnya apa sih? Dia kan baru 4. Kita sampai 12. Tekbal. Tekbal apa sih? Bal itu ibaratnya udah kuat. Oh, udah teruji lah ya. Kuat. Oh gitu. Ini yang di sebelah saya ini, dia sekarang bisnisnya jual beli motor. Yang dinyalain. Dinyalain. Oke. Ini kan Joko ini bolak-balik bisnisnya itu jual beli motor, dan alhamdulillahnya menguntungkan, Jok ya. Alhamdulillah Iya mungkin. gitu. Lalu gimana caranya tuh bisa Jalan. motor? Nah, kita mulai beli 74. Kurang kencang suaranya. Beli 74, kita pin dikit, kita poles, kita jual lagi agak tinggi. Oh, terus cara ngejualnya Jualnya Lewat? lewat online. online gitu ya. Dan motornya itu berarti motornya harus resmi ya, Iya. bukan motor bodong Oh, ya. bukan. Kalau motor bodong gimana Wah, jualnya kan? iya, susah Malah itu. didatengin Ada masalah. Polres ya kan. Iya. Iya, untung kagak masuk penjara. Oh, iya. Ini dia selain ini apa namanya jual beli motor, ternyata nih diem-diem master caturnya nih. Wow. Nggak tahu di Depok nih dulu pengalamannya gimana, Jok? Ya pengalaman sih alhamdulillah udah sana sini, cuman masih gagal aja, masih kadang suka kalah, suka menang. Nggak, maksudnya dulu kan sering ikut kalau misalnya ada ini kan Turnamen. orang yang belagu lah gitu catur terus Wah itu sering banget itu yang sengke gitu kan, main cepet gitu, ditantangin kalah. Oh banyak kayak gitu. dan itu maksudnya ya kita bicara masa lalu lah ya. Masa lalu tuh dulu ada taruhannya lah ya kan. Ada, iya. Terus berarti menang banyak dong, sering menang banyak. udah, sering banyak. Karena kita lebih baik pura-pura blow on Iya, betul. daripada sok pinter Iya. ya kan. Dan kebanyakan yang sok pinter itu ente bantai habis ya kan. habis. Dulu bisa paling enggak pernah rata-rata tuh sekali menang berapa tuh, Jok? Bisa 400, 3,5. Oh gitu ya. Iya. Lumayan dong, sehari 400 kalah pegawai negeri ya. Wah. Lo ngobrolin catur yang ada taruhannya. Kan itu judi. Iya. Emang kenapa? Judi kan haram. Judi haram. Iya. Kenapa diharamin, Jok? Gak tahu gue. Coba penjelasannya gimana? Ini menurut pendapat pribadi aja ya. Bukan berarti orang pinter, bukan. Ini juga masih belajar kita. Kenapa judi itu dilarang kan? Kayaknya di semua agama itu larang masalah judi kan. Apalagi sekarang yang namanya perjudian tuh lagi marak nih kasusnya. Mungkin dari dulu sampai sekarang, ya mungkin ke depan juga bakal dilarang. Soalnya gini bro, judi itu kan kalau kita pikir ya, misalnya kita judi nih, lo ada masalah apa sama gue? Gue nggak gue hidup lo. Ini uang gue. Habis ya habis, biarin itu resiko gue. Ngapain lo mikirin tentang ini? Kenapa lo sewot ya? Kenapa lo sewot? Bukan masalah itu bro. Masalah begini. Kalau dari segi sosial ya kan, maksudnya pada saat kita mengeluarkan uang itu, di sisi lain ada orang yang lagi kesusahan. Gara-gara uang 10.000 aja dia nggak bisa berobat. Akhirnya gara-gara dia nggak bisa berobat, sakit makin parah, bahkan bisa mati. Bukan hanya sakit, ada juga yang lingkungan kita kelaparan. Jadi judi itu kayaknya sih mematikan jiwa sosial gitu loh bro.
mematikan jiwa sosial seseorang. Terus Sosial ya. motor dulu lewat, oke bos. Terus yang kedua, dari segi ada adiktifnya, masih gini, kalau orang yang suka bermain judi, kalau dia menang ketagihan, kalah penasaran, itu masalahnya bro, penyakit yang susah dihilangin. Ya obatnya nggak ada. Iya jangan iya ini. Terus solusi gimana? Hah? Solusi Itu gimana? harus dilarang supaya jiwa sosial itu yang terbunuh bisa hidup lagi. Kalau jiwa sosialnya hidup lagi, gue punya duit nih, punya duit lebih. Oh ternyata tetangga gue belum makan. Wah ternyata temen gue ngopi ngutang mulu nih, gue bayarin lah sekali-kali kan gitu. Wah dia nggak punya rokok nih, gue beliin rokok lah, misalnya kan gitu. Ya nggak bro? Iya, iya, Hah? iya. Iya. Hah? Setuju nggak nih? Iya, setuju. Mematikan Itu, jiwa sosial ya. Nah, iya. Begitu. Tuh, Iya. aku mau nanya nih. Kopi tumpah nih. Tapi mohon maaf nih ya. Gue maafin. Lo orang Islam kan? Iya ini. Itu orang Islam kan? Alhamdulillah. Nah, Kenapa kita harus sholat? Kenapa? Kenapa kita harus sholat? Kenapa? Kelihatan Ya? tuh. kenapa? Bisa jawab nggak? Yang ini dulu dah. Takut salah nih kan. Takut salah. Soalnya masih sedikit. Ayo kenapa? Aduh, bingung nih. Harus tanya sama yang ahlinya nih. Nah, Tapi ya berusaha balik lagi ke tadi, pengetahuan kita masih cetek lah masalah ibadah, apalagi masalah sholat. Itu kalau nggak salah kita ngomongin masalah sholat aja, kita tapi banyak bro, ya kan? yang penting kan inna dinna indallah Islam. Aduh, ini bahasanya tinggi nih, Tinggi sekali. tinggi banget nih. Yang ke situ dulu lah. Karena kalau diterjemahkan gitu kan, Nah, inna dina indallahil Islam. Artinya tahu nggak artinya? maksudnya yang terbaik ya. Baik. Nanti kalau yang kayak ini harus di-cut dulu nih. Nah, cut Ya kan? dulu. Kurang, Di-cut. makanya kurang Iya, akurat. karena itu perlu pengetahuan yang tingkat tinggi itu untuk menjawab itu. Balik lagi ke masalah sholat tadi ya. Udah ke Arab Saudi lah Iya. itu. Jadi gini bro, mohon maaf nih pemirsa ya, ini jawabnya masih asal-asalan aja lah. Tapi ya sepengetahuan kita aja sih. Kalau orang Islam kan sholat, ya kan. Kalau misalnya orang Nasrani ke gereja, ya kan. Kalau orang yang lain misalnya Hindu, Buddha mungkin ke pura, ke kuil, ya kan. Intinya manusia itu harus beribadah. Kenapa manusia itu harus beribadah? Karena adanya Tuhan. Kenapa orang Islam itu sholat? Ya emang ada Tuhan, ya kan. Nah pertanyaannya kenapa Tuhan memerintahkan kita untuk beribadah kan gitu ya nggak bro? Aduh, ngopi dulu nih. Ini kopi ani mana nih kopi ani? Ntar mesen habis ini, ya kan? Tadi bukan mesen. Tahu nongol. Lupa. Lupa gitu. Manusia itu jiwanya itu gampang terkontaminasi bro. Artinya gitu, kita hidup ini sehari 24 jam. Ya. Itu yang tadi balik lagi ke pertanyaan kita. Ah, Hidup ini apa sih? Hidup itu ya kita ngeliat diri kita. Diri kita siapa sih? Diri kita adalah apa yang kita pikirkan kan gitu. Kalau kita berpikir baik, ya emang kita baik. Kalau kita berpikir tentang hidup itu buruk, ya buruk. Nah, bagaimana tentang supaya hidup kita, pikiran kita ini baik dan buruk? Itu tergantung iklan. dan lagi nih. Tergantung dari apa yang kita lakukan sehari dari 24 jam itu. Bicara dari pertamaan si Joko nih, kenapa kita harus sholat, ya kan? Jadi gini bro, 24 jam itu siapakah yang gini? Diri kita adalah apa yang kita pikirkan. Kalau kita berpikir baik, maka kita menjadi baik. Kalau kita berpikir buruk, kita ya begitulah kita berpikir buruk. Nah, supaya kita itu selalu berpikir buruk, supaya kita itu selalu berpikir baik, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu masalahnya. Nah, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai orang Islam, sholat kan gitu kan, sholat. Makanya orang Islam itu sholatnya masih apa nggak nih? Yang 5 waktu itu.
subuh, Zuhur, asar, maghrib, isya. nah, iklan dulu tuh motor lewat. Subuh berapa rakaat? 2, Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. iya dikerjain nggak? Enggak. Kadang-kadang bro. Hidup itu ibarat air bro, ya kan? Air di dalam gelas. Otak kita, diri kita ini masih kosong, ya kan? Kalau misalnya gitu diisi dengan air yang bersih. Kemudian kalau diisi dengan misalnya kopi, warnanya jadi berubah tuh. Ini. Jadi dari 24 jam itu berapa persentase kita berhubungan dengan Tuhan? Berapa persentase kita yang mikirin dunia aja ya kan? Mikirin dunia itu nggak kelar-kelar juga ternyata ya kan? Udah kagak sholat, mikirin dunia pula. Nih hidupnya kagak berubah juga akhirnya ya kan? Nggak dipikirin tapi kepikiran. Nah kepikiran, tapi dengan adanya kita beribadah itu paling nggak kita minta sama Tuhan supaya hidup kita berubah gitu kan? Perubahan apa? Perubahan itu bukan berarti kita itu jadi sejahtera. Ibadah, sholat, ke gereja dan lain sebagainya itu bukannya perubahan itu maksudnya wah gue beribadah supaya gue jadi kaya. Kagak, gitu kan? Kagak bro. Banyak orang yang beribadah, yang rajin sholat tetap aja miskin. Ya. Tapi ada juga orang yang nggak pernah, jarang sholat, bahkan nggak pernah sholat, kaya raya dia tuh. Ya, jadi nggak ada korelasinya antara ibadah sama kesejahteraan seseorang. Nah, yang dimaksud kenapa kita harus beribadah itu supaya jiwa kita itu selalu bersyukur ya kan, selalu ingat sama Tuhan. Karena hidup ini kita bukan di sini, ya kan? Hidup kita yang sesungguhnya itu di sono. Yang kita kerjakan itu untuk menjaga keseimbangan supaya kita itu nggak keluar dari jalan yang lurus gitu kan, selalu berjalan yang lurus, jalan kebaikan. Apapun yang kita terima di dalam hidup ini, mau miskin kayak mau kaya, semuanya ada ujian. Nah, jadi yang yang dinilai Tuhan itu bukan hasil kita berhasil atau tidak dalam menghadapi hidup ini, tapi yang dinilai sama Tuhan itu perjalanannya, ya kan, perjalanan hidupnya itu kan berakhir seperti apa. Yang dinilai sama Tuhan itu perjalanan hidupnya, ya kan. Setiap detik, menit, hari dan bulan, tahun itu ditanya, ya kan. Dan ketika ditanya, mulut kita nggak bisa jawab nanti bro, ya kan. Seperti lagunya siapa itu katanya? Rebit. Ini yang katanya mulut terkunci, ya kan. Berkata Bimbo. tangan kita, ya kan. Bimbo. Tentang apa yang dilakukannya, ya enggak. Nggak bisa ngomong tuh mulut, yang ngomong tangan kita. Wah ternyata Joko itu pernah ngambil, udah mesen kopi malah dia yang minum ya kan gitu aja kan. Jadi tangan yang ngomong nih. Wah sama malaikat nih, tanya sama malaikat, bro dulu tangan gue nih ngambil kopinya si bro. Pemirsa sebelah saya ini tahu nggak, mirip Matias Mucus ini dia bikin. Coba gitu kan, jadi misbar punya artis juga ya kan. Nggak mie ayam. Oke pemirsa, kita lanjutin dulu tentang pembicaraan kita ini nih, ya kan. Nah, lanjut aja, bayar kagak nih? Nanti bayarannya. Nanti bayar. Ya gile.